diagendakan untuk bersama dengan Kodim 0713 pada hari Jumat 25 September 2025. Berarti kita 1 jam bersamaan yang sudah diinformasikan oleh kami, yaitu untuk perbincangan atau podcast mengenai pendaftaran TNI AD. Baik. Untuk Anda pendengar bisa langsung saja untuk berinteraksi melalui WhatsApp di 057 atau juga bisa melalui fanspage Singosari FM Brebes. Anda bisa lihat secara langsung atau di channel dari Kodim 0713 Brebes ya? Oke, siap, juga bisa. Silakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Ya, dengan Singosari dan juga bisa melalui telepon di 02836716636. Baik, pendengar, ketika kita berbicara mengenai rekrutmen prajurit TNI AD, ini merupakan suatu proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia di mana akan dapat mengabdikan diri dan tentu saja membangun karir di militer dengan berbagai tingkatan seperti dari Tamtama, kemudian juga Bintara, dan juga perwira prajurit karier atau PAPK. Dan untuk mengenai proses rekrutmen prajurit itu sendiri di TNI AD diselenggarakan setiap tahunnya, dan untuk bisa memberikan tentunya kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda bangsa untuk bisa bergabung menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di masa depan pastinya. Dan bagaimana untuk kita bisa mengetahui beberapa informasi penting yang berkaitan dengan proses rekrutmen prajurit TNI AD tersebut? Sudah hadir bersama saya. Selamat pagi, semangat. Semangat, selamat pagi Mbak. Ya, pada di 0713 yaitu ada Bapak Letkol Infantri Sabto Broto SEMSI. Baik Pak, ini tetap segar dan bugar, luar biasa. Oke. Baik Pak, di topik bahasan mengenai menjadi prajurit TNI AD, di mana kita tahu ya Pak ya, banyak sekali dari platform media sosial ini konten gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, ini bisa berikan penjelasan kepada masyarakat Brebes, terutama khususnya pendengar Singosari FM Pak ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana nih proses dari rekrutmen prajurit, bagaimana pendaftarannya begitu ya Pak, dan mungkin khususnya di pendaftaran TNI AD itu apa saja yang menjadi syarat-syarat pendaftarannya gitu Pak. Tahun, nah sekarang bisa bergabung karena sekarang adalah dilonggarkan menjadi umur 24. Ya, penambahan usia. Karena juga pensiunnya yang semula 53 secara aturan yang terbaru juga 55 sekarang. Kemudian yang tingginya juga kemarin mungkin yang bagus, sehat, kemudian akademiknya bagus, hanya karena tingginya kurang di bawah 163, sekarang sudah dilonggarkan lagi menjadi 158. Ya. Sehingga peluang untuk menjadi dan bergabung menjadi TNI Angkatan Darat sangat besar sekali. Adapun syarat pendaftaran umumnya ya jelas pasti ya warga negara Indonesia. Kan? Ya. Yang jelas namanya orang beragama, beriman dan bertakwa, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, berumur sesuai jenjang misalnya 17 tahun 10 bulan. Nah, sesuai tadi yang saya sampaikan, umurnya sekarang 24 tahun 0 bulan untuk pendidikan, tidak memiliki catatan kriminal, kemudian sehat jasmani rohani, serta tidak berkacamata, tidak sedang kehilangan hak menjadi putusan pengadilan atau menjalani hukum, berdomisili KTP minimal 12 bulan di wilayah panitia daerah. Nah, kemarin kalau sekarang mungkin yang adik-adik semua yang baru kan semangat mendaftar, tapi ada juga yang kelebihan umur, tingginya kurang, sangat membanggakan, peluangnya masih banyak. Jadi kalau usah khawatir, yang umurnya 23, 24 itu masih bisa ada peluang. Tinggi hanya 158, 59, 60 ke 163, minimal 158 pun bisa. Itu akan menjadi peluang yang besar untuk adik-adik semua. Jadi garis besarnya ada perubahan syarat pendaftaran di tahun 2022 ya. Dari penambahan usia dan juga tinggi badan. Ya. Baik Pak. Oke. Selain itu juga ini berbicara tentang pendaftaran pasti ada yang namanya
waktu nih juga dari Pak Dhani untuk kapan waktu pendaftaran yang generasi muda ini langsung bisa mendaftar menjadi seorang prajurit TNI AD? Waktu pendaftaran ya ini sekarang bulan September ya. Jadi dibuka untuk Bintara itu tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian melaksanakan validasi itu tanggal 15 September sampai 11 Oktober. Jadi daftar dulu online tanggal 11 September sampai 9 Oktober. Setelah online, nah, baru validasi. Validasi itu daftar secara fisik datang ke kepanitiaan di Semarang. Pak Bentar. Oh, jadi difasilitasi, nanti kumpul di Kodim, kita berangkatkan pakai bis, nggak perlu sendiri-sendiri. Nanti akan didampingi, nanti kurang SKCK dan namanya nanti akan kita dibantu oleh Kodim. Ya. Kemudian untuk yang pertama dibuka tanggal 11 September 2025 sampai dengan 23 Oktober 2025. Validasinya adalah 15 September 2025 sampai dengan 25 Oktober 2025. Hari ini juga Pak siang kita juga mengumpulkan adik-adik yang sudah mendaftar online atau yang mendaftar baru tapi mungkin masuk online-nya susah, nanti kita kumpulkan di Kodim. Di Kodim ya, Kodim nanti supaya ada pengarah dari kami, nanti hari Selasa kita antarkan ke Semarang untuk mendaftarkan secara fisik yaitu validasi. Supaya setelah validasi diterima nanti bisa langsung mengikuti tes tahapan. Yang mulai administrasi, kesehatan jasmani, dan seterusnya. Ya, mungkin jadi, itu Pak. Ya. Itu ya untuk daftar untuk Bintara tadi dibuka tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2022. Ya. Untuk validasinya, secara fisik nanti difasilitasi oleh dari Kodim itu tanggal 15 KPF sampai dengan 11 Oktober dan untuk di Tantamaya sendiri 11 September sampai 23 Oktober. Dan untuk validasinya 15 hingga 23 Oktober. Kalau mungkin ragu-ragu, bingung atau bimbang, lebih baik datang ke Kodim atau Kurangin. Nanti Babinca yang mengantar, yang jelas perlu diwaspadai oknum ya, orang-orang yang ini. Yang jelas gratis, tidak ada yang dipungut biaya spesial pun. Karena TNI AD berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka rekrutmen TNI sama personil TNI AD. Oke, tadi berbicara mengenai tinggi badan dan juga usia itu untuk semua gender Pak? Semua, jadi ini yang sekarang yang dicari kalau yang pertama kan bukan pria ya. Itu tinggi badan itu yang dulu bagus jasmaninya, psikologinya, kesehatannya, tapi dia dikalah tinggi badan. Karena waktu itu kan 163. Sekarang peluangnya lebih besar lagi karena minimal adalah 158. Nah, sedangkan umur yang kemarin lulus tapi kalah alokasi sehingga umurnya habis, tidak ada peluang untuk daftar. Nah, sekarang dilonggarkan lagi sampai umur dengan 24 tahun. Oke, baik. Nah, di perbincangan ini tadi kan sudah kita ketahui syarat pendaftarannya, kemudian juga kapan waktu pendaftarannya. Apa sih yang tadi disampaikan Pak Dandim ya, Pak Sabto ini bahwa ada melalui online gitu. Dan kiranya apa sih yang menjadi kewajiban mungkin di pendaftaran online itu? Tadi disampaikan memang datangnya itu langsung membawa persyaratan bagaimana untuk pendaftaran wajib online atau datang langsung membawa persyaratan seperti apa? Ya, jadi untuk persyaratan terbaru ya ini mungkin bisa dicatat ada semua atau kalau bingung datang ke Kodim. Penerimaan prajurit TNI AD itu adalah yang jelas gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian akan perubahan usia maksimal yang dulunya 22 tahun sekarang menjadi 24 tahun. Kemudian tinggi badan itu juga sama, yang semula 163 minimal sekarang adalah 158, ya kan? Kemudian untuk karena Pak ini upaya kita untuk memberikan kesempatan adik-adik semua yang kemarin punya keterbatasan karena kelebihan umur, tingginya kurang, sekarang peluangnya sangat besar. Kemudian mekanisme pendaftarannya, pendaftaran online bisa di rumahnya masing-masing, tinggal buka laptop, buka HP,
ya kan? Kemudian calon mendaftarkan website resmi rekrutmen TNI seperti @recruitment.tni.mail.id, lalu mengisi formulir pendaftaran secara online. Nah, secara online sudah berhasil, nanti segera dilengkapi untuk mendaftarkan daftar ulang atau validasi. Nah, setelah berhasil mendaftar online. Nah, untuk mewadahi adik-adik supaya nanti tidak kesulitan sendiri, gak ada kawan, kemudian transportasi sulit, cukup datang ke Kodim, kita carikan waktu jadwalkan, kita akan antar ke Semarang. Para calon prajurit TNI AD. Ya, kalau kelengkapan dokumennya apa saja? kelengkapan dokumennya yang jelas yang pertama itu ada apa? CK ya, surat keterangan baik, kemudian ijazah, kemudian Mungkin kartu keluarga, kartu keluarga, kemudian BPJS. Mungkin saya bacakan ya lebih detailnya, yaitu yang jelas adalah ada surat pendaftaran, kemudian surat permohonan secara tertulis, kemudian surat permohonan menjadi prajurit sanggup tempat yang mana saja, kemudian daftar riwayat hidup, SKCK, satu asli dan fotokopi dilegalisir. Kemudian ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian akte kelahiran, KTP orang tua, KK, kemudian rapot dari kelas 10 sampai dengan 12 dilegalisir. Surat pernyataan belum pernah menikah, surat persetujuan orang tua wali, surat tidak melakukan penyuapan orang tua, kemudian surat tidak melakukan penyuapan calon, surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data, kemudian akte kematian bila orang tuanya meninggal, kemudian kartu istilah kopi ya, sidik jari atau kemudian BPJS calon, kemudian piagam atau prestasi kalau itu di bawah itu sebagai pendukung. Nah, kita akan cari putra-putra yang berprestasi, ya kan? Baik, Pak Nadiem, kiranya nanti kita juga akan lanjut lagi mengenai tentang bagaimana rekrutmen ya untuk menjadi seorang TNI AD. Tetap bersama kami di 103.9 Singasari FM. Untuk Anda bisa langsung bergabung di 028367136 untuk teleponnya, ataupun juga bisa langsung ke kolom komentarnya fanspage-nya Singasari FM Brebes, dan juga YouTube-nya Kodim 0713 Brebes atau SMS WhatsApp di 085700367798. Baik, ini Pak Nadiem, kita lanjutkan kembali bicara mengenai rekrutmen prajurit TNI AD. Nah, pastinya ada beberapa yang namanya dinamakan proses seleksi gitu ya. Dan proses seleksi ini kita tahu ya mendengar pasti ada macam tesnya untuk masyarakat Brebes, yang terutama khususnya di daerah Bendudanya. Mungkin Pak Nadiem juga bisa beri informasi dan penjelasan seperti apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa kita itu siap di dalam proses seleksi TNI AD menjadi seorang prajurit TNI AD. Kira-kira tesnya itu apa saja di Pak Nadiem? Baik, terima kasih adik-adik semua yang sudah semangat ingin bergabung menjadi prajurit TNI AD. Adapun tahap proses seleksi, yang pertama adalah tes kesehatan. Kesehatan itu mengukur kondisi kesehatan fisik dan mental dari calon prajurit tersebut. Ya pasti kalau adik-adik yang dites itu adalah mulai dari THT, kemudian penyakit dalam, terus kemudian jantung, paru, ya. Nah itu akan dites semua. Kemudian tes juga hasil lab, jadi diambil darahnya, diambil urinnya, nanti hasil labnya seperti apa. Nah, supaya adik-adik ini tahu, mungkin bisa dicek di Prodia atau apa kan bisa di situ yang sesuai dengan ini, supaya tahu kekurangan saya di mana. Nanti bisa diperbaiki, terus cek gigi juga, kan gitu kan, cek gigi terus karena itu juga bagian daripada tes. Kemudian mata, nanti kan ada tes mata, apakah minus, apakah normal. Apakah
buta warna. Nanti kan tes kewarnaan juga. Oke. Ya, itu adik-adik yang udah daftar pasti tahu. Jadi ada bidik-bidik, tapi tertutup. Tapi di situ ada tulisannya. Kalau buta warna nggak bisa lihat. Tapi kalau yang nggak buta warna pasti bisa lihat ada bidik-bidiknya di situ. Kemudian yang kedua, setelah lulus tes kesehatan, nah baru boleh namanya fisik-fisik. Namanya tes kesemaptaan, menguji kemampuan fisik dan kebugaran jasmaninya calon. Dari yang mana? Semapta A itu lari. Ya, kalau lari maksimalkan. Nah, nilai 100-nya 3.200 12 menit ya minimal mendekati itulah. Jangan terlalu jelek, makanya disiapkan di situ. Kemudian tes kesemaptaan B, seperti push up, ya minimal 43 dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Iya. Oke. Kemudian tes apa namanya push up, pull up. Iya. Pull up itu nilai 100-nya kalau nggak salah itu 18. Berapa Ya, kali? Nah, 18 kali naik. Oh, udah 12 menit. Nah, push up, sit up. Sit up itu ya minimal 43. Kalau sit up itu perut, kalau push up itu tangan dengan dada, kemudian kalau pull up juga. Kalau push up dorong, kalau pull up narik. Nah, nanti ada juga ada yang lari dulu di tangan, namanya saturan. Lari kenceng, beloknya harus bisa, jangan sampai lari nggak bisa belok lagi nanti. Beloknya jangan cepat, itu tiga kali lah. Itu ya paling nggak diupayakan 15-16 detik lah. Detik. Ya, itu kan detik Mbak. Detik. Nah, saturan. Nanti baru tes. Kalau di jasmani itu ada postur. Postur nanti kan dilihat dari proporsional bentuk ya di situ. Kemudian ada tes selanjutnya setelah tes kesemaptaan dinyatakan lulus, baru nanti lanjut namanya tes psikologi. Psikologi itu menguji kemampuan fisik dan kebugaran, menilai kondisi mental dan psikologis calon. Ada apa? Ada namanya koran, tes koran. Jadi belajar menjumlah, bolak-balik, waktunya panjang. Kemudian juga hitung-hitungan ada juga. Jadi terus kemudian juga ada tes psikologi. Yang jelas kalau di apa? Bimbel psikologi kan ada, tinggal dicari aja yang sudah pengalaman. Kemudian kalau tes psikologi udah lulus, nah baru namanya tes akademik, menguji pengetahuan dan intelektual calon. Nah, pengetahuan umumnya kayak fisik, apa? Di sekolah-sekolah kan ada itu yang fisika, matematika dan sebagainya, itu juga ada di situ. Kemudian baru terakhir setelah seleksi semuanya, baru pemilihan oleh panitia. Nah, seleksi tersebut kemudian baru diputuskan oleh sidang. Nah, kebetulan di Brebes ini sekarang yang sudah daftar, Sudah berapa nih? Bintara Tamtama itu 153 orang. Oke. 60 ada yang Bintara pun ada juga Tamtama. 61 orang itu yang Bintara itu online. Kemudian juga 60 orang Tamtama juga online. Tapi yang validasi masih baru beberapa lah, belum semuanya. Nah, ini dibantu sama Pak Babinsa, akan dicek alamatnya, nanti kita tanyakan kenapa kok belum validasi. Oh, ternyata ada ceritanya. Sudah daftar online tapi belum. Ya, nanti kalau ada kendala langsung aja ke Kodim, nanti kita antar, kita dampingi kekurangannya apa. Jadi nggak perlu khawatir. Bagi adik-adik semua yang belum daftar online, ya kalau bergabung, ayo. Terus kemudian ada juga 32 orang tuh langsung ke Kodim. Ya, Pak, saya mau daftar, ini kekurangannya apa? Nanti kita arahkan kekurangannya apa. Bikin SKCKP juga kita bantu. Nanti baru kita tentukan setelah online semua, minggu depan saya antar ke Semarang untuk melaksanakan validasi. Kita siapkan bis, nggak usah bayar. Udah jadi tentara nggak bayar, saya antar ke Semarang pun nggak usah bayar. Cukup kuatkan mental dan fisikmu, niatmu. Kalau kamu benar-benar serius dan fokus bergabung menjadi prajurit TNI AD, kita mudahkan. Nah, tahun kemarin itu gelombang pertama itu bisa lulus, alhamdulillah lebih dari 40 orang. Kabupaten Brebes. Ya, Brebes. Yang kedua lebih banyak karena 70-an lah, 70-an orang. Dengan didampingi oleh kita di sana. Kita mendampingi dan menyiapkan. Ya. Baik. Nah, itu ya Pak. Jadi tiap tahunnya ini bagus sekali ya ternyata untuk putra dan putri dari Kabupaten Brebes ternyata sangat berminat sekali ya gitu ya Pak. Ya, oke. Jadi dengan saya ulang kembali untuk proses seleksi memang bisa dikatakan sangat ketat ya. Ya. Di mana melibatkan beberapa tahapan
seperti tes tadi yang sudah disampaikan Pak Nadiem, yaitu ada tes kesehatan, kemudian tes juga keselamatan, kemudian tes psikologi, ada tes akademik, dan kemudian di seleksi baru ada suatu yang namanya pemilihan sidang. Ya, pemilihan sidang terakhir. Oke. Baru pendidikan. Baru pendidikan. Di Gombong. Kalau bintangannya di Magelang. Baik. Ya, Pak Nadiem, ini sudah banyak sekali yang turut berinteraksi, bergabung untuk kita respon ya. Ya. Baik. Dari Jatibarang ada Ira, ini bagaimana peluang bagi putra putri asli Brebes untuk bisa lolos seleksi. Oke, ini diceritakan peluangnya itu besarnya itu bagaimana untuk bisa lolos seleksi. Oh baik, peluangnya besar itu yang daftar kan sama ya dari tahun ke tahun. Tapi kalau dulu alokasinya contoh 200 gitu ya. Baik. Berarti kan peluangnya kecil. Ya kan? Karena bertempurnya temannya banyak. Pesaingnya banyak. Baik. Sekarang ini orangnya enggak sama aja, nggak beda jauh, tapi penerimanya besar. Baik. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI. Yang jelas kuota alokasi yang akan diterima itu lebih banyak daripada yang tahun kemarin, bahkan 3 kali lipat. Jadi ya